Pemirsa, persiapan Idul Adha banyak mungkin yang belum tahu bahwa untuk memilih hewan kurban yang cocok atau sesuai agar tidak terkena penyakit dan lain-lainnya, mesti ada pengetahuan di sana. Dan di sini tadi kita membahas tentang masalah bagaimana penanganan dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak. Pak Bintoro langsung menjelaskan. Pak, kita balik lagi ke masalah program, kemudian juga masalah pedagang-pedagang nakal yang tadi disebutkan bahwa ada beberapa oknum yang ternyata tetap ya, tapi mudah-mudahan semakin kesini semakin teredukasi dan semakin kurang. Yang saya ingin lanjutkan pertanyaannya adalah Pak, 3 tahun terakhir ini kita berhadapan di situasi yang secara umum, kalau sekarang adalah PMK untuk hewan, untuk penyakit mulut dan kuku, 3 tahun belakangan ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID. Iya. Pandemi COVID, dan itu berpengaruh tidak Pak dengan jumlah kuota kurban dari tahun ke tahun? Berkurang atau bertambah itu? Terima kasih Mas Gali. Jadi menarik sekali ya, menarik sekali ya. Barangkali begini ya, orang beramal itu tidak akan merasa takut dengan adanya gangguan-gangguan penyakit. Itu juga mungkin datangnya dari Allah, itu cara bilang gitu. Tapi selama pandemi COVID yang 2 tahun 2020-2021 itu, tahun 2020 itu malah meningkat dari 2019, lebih meningkat. Peningkatannya berapa persen? Peningkatnya itu bisa sampai 5% itu peningkatnya, terus meningkat. Awal kita ambil contoh begini aja ya, tahun 2019 kita sampai hanya 1100 berapa, tapi anak gitu kan. Tapi tahun 2020 itu 1336 ekor. Namanya cukup banyak, iya. Pak. Dan tahun 2021 kemarin sapi itu hampir 1.500. Wah. Iya, kambing hampir 2.000. Nah ini kan berarti saya selaku kepala dinas mestinya orang dalam kondisi COVID-19 yang begitu menghantukan, menganukan, berarti kan rasa percaya diri kan tapi alhamdulillah rasa diri umat Islam untuk bertakwa kepada Allah itu malah semakin meningkat. Itu membuktikan bahwa beramal untuk kebaikan agama itu adalah semakin hakul yakin bahwa saya itu adalah yang bertakwa dengan cara menjalankan ya bagi orang muslim diwajibkan untuk berkorban tersebut. Iya, untuk yang mampu. Yang mampu, bagi yang mampu itu. Ini juga jalan ibadah untuk umat muslim dan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, barangkali itu yang. Jadi saya tertarik juga dengan Mas Giri tadi, kok meningkat bagaimana? Ya, itu fakta yang ada seperti itu dari program amalnya seperti itu, dan bahkan orang sangat berlomba-lomba sekarang. Barangkali juga mungkin di luar sana juga orang bicara, bahkan juga teman-teman News TV juga bicara, loh kok kondisi pandemi kok justru malah peningkatan signifikan. Berarti kan barangkali itu adalah suatu sadaran diri bahwa iman beliau semakin tebal ya, iman beliau semakin yakin bahwa beramal itu adalah untuk memberikan kebaikan terbaik itu. Oke Pak, balik lagi soal masalah pedagang-pedagang hewan kurban yang ada di Kota Pontianak. Kalau misalnya nih kedapatan pedagang-pedagang yang mungkin agak sedikit terindikasi nakal atau terindikasi melanggar aturan, apa tindakan yang dilakukan? Hanya begini, tapi kita kemarin hari Senin kita menerima peraturan baru MUI tentang penyelenggaraan syarat penyelenggaraan kurban Idul Adha sapi yang PMK ya. Jadi ada 4 aturan yang disampaikan oleh MUI. Yang pertama adalah sapi yang syarat untuk sah kurban walaupun kena PMA adalah sapinya penting gemuk ya, klinis sedikit tidak masalah, tapi harus lengkap, tanduk lengkap, organ lainnya lengkap, tapi klinis sedikit tidak masalah, itu sah untuk kurban. Yang kedua juga dinyatakan situ adalah sah untuk kurban kembali adalah berapa terjadi pada saat itu udah terjadi klinis yang sudah agak berat, akan tapi sapi dalam kondisi sehat dan itu juga masih bisa disahkan untuk kurban. Dan yang tidak bolehkan kurban adalah betul sapi yang tidak udah kena PMK, di situ kurus ya, dan sapi lemah tidak bisa bangkit, dan juga di situ terjadi cacat, contohnya patah
ekor hilang dan sebagainya, itulah tidak sah untuk kurban. Tidak sah. Sah untuk kurban. Dan yang terakhir adalah apabila dalam kondisi waktu diserahkan dengan korban itu terjadi mendadak terjadi klinis yang berat dan disembuhkan, tidak bisa dipotong pada saat sampai hari tasyrik, itu korbannya dipotong di luar hari tasyrik, itu sudah dianggap sedekah biasa. Ada 4 inilah yang sudah dijelaskan penjelasan oleh MUI. Jadi sekarang warga masyarakat di Kota Pontianak khususnya atau mungkin juga secara nasional sudah bisa memahami persyaratan untuk kurban tersebut. Nah sekarang untuk tindakan kita terhadap pedagang ya, pedagang yang agak nakal, itu memang kita belum ada hukum untuk menjaring pedagang yang tadi nakal, aturan kita nakal itu memang kita belum ada itu. Akan tetapi yang ada hukumnya itu adalah yang keserawan. Okay. Undang-undangnya itu ada Undang 14 tahun 2018 itu ada, itu keserawan itu apabila petani tidak mensejahterakan hewan, itu contohnya memberi makan kurang bagus, memberikan kandang tidak representatif, terus melakukan dalam arti pokoknya hewan tidak keserawan, itu dikenakan Undang-Undang nomor 14 itu didenda itu 1 juta dan kurungan 1 bulan. Itu ada, memang betul ada itu, tidak keserawan. Itu juga ada, berarti itu juga perlu edukasi kepada para pedagang, kepada para peternak. Edukasi masalah keserawan itu mesti mereka juga paham berarti. Iya, memang sudah kita sampaikan. Bahkan kemarin pada waktu seminggu yang lalu kita kan telah melakukan kursus terhadap penyelenggara atau kepada masyarakat masjid untuk melakukan penyembelihan hewan kurban yang juleha, juru sembelih halal. Juru sembelih halal, juleha. Itu dari jumlah masjid di Kota Pontianak 356 masjid yang sudah kita kursus 115 dan sudah mendapat sertifikat dari pengurus juleha pusat dan sudah diresmikan. Dan alhamdulillah program pemerintah kota untuk kedepannya yang dari 356 masjid itu bisa terakreditasi, dari setiap masjid harus punya juru sembelih halal 1 dan nantinya didampingi dengan juru penjegal 2. Jadi sekarang nanti termasuk keserawan tadi, jadi untuk mempersiapkan keserawan hewan kurban itu ya harus dihaluskan, mau dipotong dihaluskan, cara ngikatnya harus, cara ngerubah juga halus. Jadi itu, jadi sapi betul-betul ikhlas, legowo dipotong untuk korban. Ini harapan sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang juga bisa lagi, bahkan pada saat uji praktek pun saya ingin juga news bisa melakukan praktek kita terhadap orang yang kita kursus tersebut. Oke, baik. Ternyata memang ada ya, kita menganggap ini adalah edukasi kepada mereka akan melakukan persiapan kurban nantinya, termasuk memilih hewan kurban dan memilih juru potong yang punya sertifikasi kalau bisa. Kemudian ini tadi disebut sebagai juleha, juru sembelih halal. Ini program dari Dinas Pangan dan Pertanian atau dari MUI? Program nasional, dan pada waktu itu memang itu dari beberapa ketentuan itu kan memang harus program MUI sendiri. Ya. Nah, sekarang MUI sudah melepaskan itu semua dan bisa dikelola langsung kepada Departemen Agama. Dengan regulasi yang mendadak seperti ini, Departemen Agama belum bisa ya mengaktualisasikan dengan program tersebut, tapi sehingga ada salah satu lembaga yang sah, dan itu adalah lembaga juleha nasional, itu sudah punya sertifikatnya, dan itu dilakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat di masjid seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Kota Pontianak yang mungkin pertama kali yang disahkan oleh juleha pusat, dan termasuk dengan pengurusnya juga baik provinsi maupun kota yang ada di Kalimantan Barat pada hari Minggu yang lalu, dan sudah dikukuhkan di Kota Pontianak.
Oke, salah satu yang pertama ya, Pak. Yang pertama Yang di pertama Kalimantan di Barat. Kalimantan Barat. Pak Mirsa, ini menarik sekali, ternyata persiapan untuk Idul Adha tidak segampang bahwa kita membeli, punya uang membeli, tapi ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Edukasi untuk masyarakat, terutama untuk penjual dan juga untuk pembeli, kemudian di pihak-pihak terkait, pemilihan juru potongnya apa, siapa, sudah punya kemampuan seperti apa, sertifikasi dari Juliha atau apapun itu namanya, itu perlu diketahui juga ternyata. Dan kita akan sedikit menyinggung soal masalah yang kita khawatirkan, yaitu penyakit mulut dan kuku, atau kita singkat nanti dengan pembicaraan lanjutnya adalah PMK. Tadi di awal sudah jelaskan apa itu. Nah, dampaknya seberbahaya apa untuk manusia? Apakah punya dampak yang berbahaya hanya untuk hewan saja, atau bisa berdampak untuk manusia? Akan kita bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Galih Talk Show.